Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 dengan anggota pertama dan Dicaniago dengan NIM 200590057. Yang kedua Ece Aryani dengan NIM 200599059. Yang ketiga Elvi Almanisya dengan NIM 200599061. Dan yang keempat ada Hanifah Lomeka dengan NIM 200599067. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mencoba membahas mengenai stock split, di mana materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Almanisya dengan NIM 200590061 akan menyampaikan materi tentang pengertian stock split. Aksi korporasi yang biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan ketika harga nominal sahamnya telah dianggap mahal adalah stock split atau pemecahan nilai saham. Stock split ini adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi angka yang lebih kecil. Stock split dilakukan dengan cara memecahkan selembar saham menjadi beberapa lembar saham dalam rasio tertentu. Stock split ini merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ketika harga sahamnya mencapai belasan ribu atau puluhan ribu rupiah per lembarnya. Stock split ini biasanya membutuhkan persetujuan rapat umum pemegang saham. Nah, aksi korporasi yang bisa dilakukan lebih dari sekali oleh sebuah perusahaan ini biasanya ditunggu-tunggu oleh para investor retail yang berminat membeli sebuah saham tertentu tapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli saham tersebut. Manfaat stock split ini ada dua, yaitu 1. Terjangkau, 2. Lebih liquid. Saya Ece Aryani dengan NIM 200599059 akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan stock split. Baiklah, kita masuk pada materi pertama, yaitu kelebihan stock split. Pertama, saham perusahaan menjadi lebih liquid. Dengan adanya stock split, secara langsung akan menambah jumlah saham yang beredar dengan harga yang lebih terjangkau. Akan ada kesempatan yang lebih besar untuk kenaikan harga saham, karena tingkat transaksi saham pasti mengalami kenaikan. Yang kedua, masuknya investor retail dengan modal kecil. Jika sudah dilakukan stock split, biasanya investor retail dengan modal terbatas akan mulai membeli saham tersebut secara perlahan, dengan pertimbangan perusahaan tersebut memiliki prospek yang lebih menarik. Yang ketiga, menambah kekayaan perusahaan. Kalau telah dilakukan stock split dan ternyata harga sahamnya naik, maka bisa dipastikan akan berdampak terhadap kekayaan perusahaan. Selanjutnya, kekurangan stock split. Pertama, adanya investor retail yang terjebak di dalamnya. Jika perusahaan yang melakukan stock split itu fundamental bagus, maka bisa dipastikan harga sahamnya akan naik terus. Tapi jika ternyata perusahaan tersebut fundamentalnya tidak bagus, maka yang terjadi adalah kenaikan sesaat. Kenaikan harga sahamnya saat inilah yang bisa menyebab investor retail. Yang kedua, sahamnya diminati di awal saja tapi akhirnya dibuang. Kekurangan stock split yang paling sering dirasakan adalah harga sahamnya diminati di awal saja. Contohnya, pada saat awal stock split yang beli banyak, tapi setelah mereka dapat keuntungan yang besar, sahamnya diobrol habis-habisan. Inilah yang membuat harga saham hancur, sehingga sahamnya diminati di awal saja namun di akhir dibuang. Berikut penjelasan dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan retail. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Lomeka, NIM 200599067. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan stock split. Stock split dapat dianalogikan seperti satu loyang pizza. Pada awalnya utuh satu loyang, ketika di-split dibelah menjadi 5. Namun satu loyang itu tetap milik kita. Misalnya, sebuah perusahaan ingin melakukannya 1:5 dengan harga saham di bursa sebesar 5.000, maka harga sahamnya sekarang menjadi 1.000. Seperti saat seorang menukarkan selembar uang 5.000 menjadi 5 lembar uang 1.000. Kemudian, reverse stock split. Bila dianalogikan juga dengan loyang pizza,
yang pada awalnya ada 5 bagian, disatukan menjadi satu bagian besar. Misalnya, sebuah perusahaan ingin melakukan reverse stock split 5:1 dengan harga saham di bursa sebesar 1.000, maka harga sahamnya sekarang menjadi 5.000. Seperti saat seorang menukarkan 5 lembar uang 1.000 dengan selembar uang 5.000. Perkenalkan, saya Dandi Caniago dengan NIM 200599057. Kali ini saya akan menjelaskan contoh stock split di dalam dunia nyata. Yang pertama, PT Mart Dynamics Indonesia Tbk atau MART yang tercatat di BI setelah pemecahan nilai nominal saham sebanyak 3,8 miliar saham dengan nilai sebesar Rp20 per saham dari semula sebanyak 760 juta saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham. Kedua, PT Kapuas Primacoal Tbk atau Zinc mengeksekusi perubahan harga nominal per lembar saham atau stock split dengan rasio 1:5. Maka total saham Zinc menjadi 25,25 miliar. Ketiga, PT Multi Prima Sejahtera Tbk berencana melakukan stock split dengan rasio 1:4 untuk meningkatkan likuiditas saham. Jumlah saham dengan nilai nominal lama sebanyak 106,25 juta, lalu jumlah saham baru mencapai 425 juta. Keempat, PT Toba Bara Sejahtera Tbk atau Toba melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:4. Stock split Toba dilakukan pada 31 Mei 2019, maka total sahamnya menjadi 8,04 miliar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian penjelasan materi mengenai stock split dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.